informasi secara langsung tentang penimbunan beras. Penimbunan beras yang sungguh sangat luar biasa viral yang kan beberapa hari ini. Sebagai anggota DPRD kami merasa perlu dan ikut bertanggung jawab bagaimana yang kan terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Ini penting untuk kami ketahui dari DPRD Kota Depok agar bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, dan penting bagi masyarakat Kota Depok juga untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang beras yang ditimbun oleh pihak JNE ini. Kalau dilihat dari materi berasnya dan kantong berasnya, memang ini adalah beras yang pada saat pemberian bansos dan pemberian PKH, program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh pemerintah, berasnya seperti ini. Untuk itu, kami dari DPRD tentu ingin mengetahui secara pasti itu. Dan mudah-mudahan yang kan pihak JNE bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan mendorong kepada Polda Metro Jaya agar bisa mengungkap secara pasti siapa sebetulnya pemilik beras ini sebenarnya. Dan untuk apa JNE memiliki beras sebanyak ini dan harus ditimbun seperti ini. Sebab yang kita tahu JNE itu adalah bukan jualan beras. JNE itu tidak jualan beras, JNE tidak jualan telur, JNE tidak jualan terigu. Tapi JNE yang kami tahu adalah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang, yang kan pengantar barang. Nah, timbul pertanyaannya, yang kan untuk siapa dan dalam rangka apa JNE memiliki beras yang harus ditimbun di sini dan begini banyak. Ini barangkali yang perlu kita ketahui dari kami anggota DPRD, yang kan dari Demokrat, dari P3, saya dari PKB, dan Ibu Juwana dari Golkar, dan teman-teman juga pada hari ini juga akan datang kemari. Barangkali itu yang kan sebagai informasi kehadiran kami datang kemari. Terima kasih. Kenapa datang? Juga karena ini tempatnya di Depok, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui, yang kan sebagai representasi masyarakat Kota Depok, kami DPRD merasa yang kan penting dan wajib untuk mengetahui. Dan kita juga akan bertanya nanti dengan Pak Rudi Samin yang mengetahui dari awal dan seterusnya. Kita akan perdalam itu semuanya sampai informasi sebaik mungkin. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Mungkin saya Endah Winarti juga menemani teman-teman dari Ibu Komika dari P3, Pak Babai dari PKB, Bu Juwana dari Golkar. Melihat secara langsung hari ini tulisannya premium ya teman-teman ya. Premium artinya beras bagus itu. Buat saudara kita waktu kena COVID-19. Sebagai wakil rakyat, betul yang dikatakan saudara kita Pak Babai Suhaimi, pengen mengecek secara langsung, turun secara langsung, jadi tidak ada fitnah begitu. Mudah-mudahan segera terungkap ya. Amin ya Allah. Oke. Baik, saya juga sebetulnya sama dengan teman-teman, rasanya kita sebagai wakil rakyat tidak elok kalau kita tidak mendatangi tempat ini untuk melihat langsung dan supaya ini cepat terungkap dengan sejelas-jelasnya. Baik. Silakan Bu Juwana. Ini tentunya ini juga memang kondisinya ada di wilayah Depok dan di Sukajaya. Kalau sudah kita melihat langsung, benar sangat prihatin sekali dalam kondisi yang luar biasa. COVID sedang berjalan, kemudian ini ada beras yang harusnya dapat disalurkan kepada yang berkepentingan yang membutuhkan, sehingga pada kondisinya pada saat ini seperti ini. Kita sangat prihatin dan kita sangat juga peduli untuk mengetahui langsung, meninjau ke tempat lokasi ini. Terima kasih. Baik. Saya mau ketemu Pak Rudi. Assalamualaikum. Nah, ini. Jadi Pak Rudi sudah mampu mengalahkan Pak Rudi Sambo. Jadi luar biasa. Namanya udah diganti. Ganti jadi Rudi Sambo. Ya. Gimana Ibu Dewa? Penyanyi kita tambah muda aja. Karena persoalan penimbunan beras yang kan bansos ini begitu sangat viral, begitu sangat menjadi pemberitaan yang luar biasa. Saya memahami karena memang persoalan beras ini adalah persoalan makanan bagi masyarakat kita, dan ini ditimbun pada saat kondisi bangsa sedang terpuruk karena corona.
dan beras itu seharusnya disalurkan, bukan ditimbun, kan seperti itu. Iya. Karena ini terjadi di depo, ya kan, dan ternyata Pak Rudi yang menemukan, maka kami dari DPRD datang langsung. Sebab banyak juga masyarakat yang bertanya tentang hal itu kepada kita. Jadi kita ingin mengetahui langsung kondisi di lapangan ini, dan ternyata luar biasa, berasnya pun premium ya, Ibu. Premium, kalau premium itu udah kelas bagus, kelas baik, ya kan. Kalau dikatakan basah, ya kan, mungkin udah hancur. Tapi kenyataannya masih banyak utuh. Ada ya yang kan? utuh karungan 3 karung itu masih bisa dimasak. Bisa dimasak, itu dibawa ke sebagai BB ke Barang bukti ya, tipikor. tipikor baik. 3 karung beras itu. Tapi tidak ada tasnya yang dari presiden itu. Tasnya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak Ini ada, ya. intinya ini barang ini adalah dari Bulog. Bulog ada salah satu PT yang namanya PT SSI menang tender. Nah, PT SSI itu menang tender, kemudian disubkanlah kepada PT Indah Berkah Bersaudara. Ya, dari PT SSI Indah Berkah Bersaudara, PT Indah Berkah Bersaudara disubkan lagi ke PT JNE. Nah, kronologinya. Ya, Nah, beratnya sekitar 3,6 ton. ya. Nah, 3,6 ton berarti. Atas nama masyarakat Depok, terima kasih Pak Rudi yang sudah Memberikan keterangan. menemukan terjadinya sebuah penimbunan beras seperti ini. Hal ini penting, yang kan sebagai evaluasi bagi pemerintah pusat, yang kan, dan pemerintah daerah tentunya, yang kan agar mekanisme penyaluran beras jangan sampai terjadi kecolongan Ya, seperti mungkin ini. ini ada Jelas. lagi mungkin selain ini nantinya. Mungkin bisa jadi Tempat-tempat lain, kan? barangkali ini merupakan satu pelajaran Ya. yang menarik yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial. Jangan sampai terjadi hal seperti ini menyakiti masyarakat. Ini Komisi 8 itu sudah Pak Kiai Maman. Ya, Kiai Nah, Maman. sudah berbicara dengan saya juga. Ya. Artinya Insya saya Allah, mohon mudah-mudahan dikawal, dia hadir. ini jangan sampai berhenti di tengah jalan. Ya. Ini udah nasional. Dan Nasional. nanti Bapak sekalian, Ibu, yang kan kita juga akan minta keterangan dari pihak JNE. Kita ingin bertanya, yang kan kita juga punya kewajiban untuk bertanya kepada pihak JNE karena ada di depo, yang kan posisinya di depo, yang kan jangan sampai ada tafsir macam-macam. Jangan-jangan ini untuk masyarakat Depok atau untuk masyarakat mana, kan seperti itu. Yang kan ini perlu kejelasan sehingga nanti kami di DPRD bisa menjelaskan kepada masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Depok, bahwa sesungguhnya ini yang ditimbun untuk siapa. Kan gitu Pak Rudi? Betul. Yang kan Jadi jelas, kalau kan? untuk masyarakat Depok masa sih harus yang kan dekat sekali. Ya. Kan seperti Ketua itu. RT-nya aja nggak tahu gimana. Nah, itu Jadi barangkali. ceritanya dia menggali ini itu sekitar bulan Juli 2000 ke DPRD terkait. Ya, ini langkah awal kita untuk mengetahui langsung lokasi penimbunan beras yang kan di Kota Depok, tepatnya di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya. Dan setelah kami turun, kami dapatkan bukti langsung bahwa memang beras yang ditimbun itu adalah beras yang cukup baik, yang cukup bagus, yang kan, dan terbukti 1 tahun sudah tertimbun masih ada yang utuh. Kalau dulu waktu itu dikatakan oleh pihak JNE, yang kan, bahwa itu basah, sudah tidak layak, hancur, kok buktinya sampai 1 tahun masih utuh, masih bagus. Nah, ini Dan kan masih perlu bisa dimasak, pendalaman. Bahkan Ya, ada yang bisa dimasak katanya, kan seperti. Tapi yang kami lihat tadi itu jenisnya premium, yang kan, dan kondisinya masih utuh, masih bagus, masih baik, ya kan, walaupun sudah bau memang. Kemudian langkah yang berikutnya tentu kita akan meminta informasi keterangan dari pihak JNE, yang kan, agar pihak JNE memberikan informasi kepada kami di DPRD Depok, yang kan, sebagai representasi masyarakat Kota Depok. Jangan sampai ada praduga-praduga, tanggapan-tanggapan, informasi-informasi nanti yang kurang tepat. Ini penting. Dan juga kita akan meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial, juga untuk kita mintakan keterangannya. Karena sejauh yang saya tahu, program pemerintah yang berkaitan dengan beras itu ada 2 pada saat COVID ya Pak ya. Pertama yaitu pemberian bantuan presiden. Memang kalau bantuan presiden yang kantong merah putih itu tidak ada telur, hanya beras, yang kan, dan beberapa sembako, minyak goreng, sarden, dan beberapa hal yang lain, yang kan, seperti itu. Tidak ada telur. Tapi yang kalau telur dan buah itu adalah yang kami tahu program PKH, program Keluarga Harapan.
masyarakat diberikan beras, ya kan, kemudian diberikan telur, diberikan jeruk sebagai buah dan kacang hijau, yang kan, untuk peningkatan gizi anak. Itu yang kami tahu. Kebetulan kami di Komisi D, yang kan, DPRD Kota Depok. Itu. Nah, ini ingin kami cari informasi kedudukannya di mana. Seperti itu. Nah, kalau dikatakan oleh pihak JNE itu beras JNE, pertanyaannya JNE sejak kapan jualan beras? Kan seperti itu. Sebab yang kami tahu JNE nggak jualan beras, nggak jualan terigu, nggak jualan telur. Tapi JNE adalah sebuah perusahaan pengantar barang, pendistribusian barang. Kan seperti itu. Pelayanan jasa, angkutan barang. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah beras JNE, timbul lagi pertanyaan yang kedua, beli dalam rangka apa? Kok begitu banyak dibeli oleh JNE, tapi akhirnya dikubur oleh JNE sendiri? Kan aneh. Kalau dia beli tentu langsung didistribusikan, yang kan, seperti itu. Nah, ini timbul tanda tanya ini yang perlu barangkali kita perlukan informasi dan keterangan dari pihak JNE. Makanya nanti insya Allah kita akan juga datang ke kantor JNE dan juga kita minta dari dinas sosial untuk bisa barangkali ada teman-teman dari dinas sosial yang memang bergerak di bidang persoalan yang kan sosial kemasyarakatan, ya, bantuan sosial, mungkin ada informasi yang bisa kita dapatkan. Itu barangkali langkah kita. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, tahu ini kan semua bagian di Indonesia, bahwa Lampung itu dari dasar